Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat dan rahmatnya lah kita masih diberi kesehatan hingga saat ini, dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat ke junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita, membimbing kita dari masa gelap gulita sampai masa yang terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Dimas Surya Pratama, NIM 193400025, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil rangkuman yang telah Bapak berikan. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan memulai presentasi. Sejarah dan eksistensi masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat atau disingkat LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Organisasi ini dalam terjemahan harfiahnya dari bahasa Inggris dikenal juga sebagai organisasi non-pemerintah atau disingkat ORNOP. Organisasi tersebut bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara. Maka secara garis besar, organisasi non-pemerintah dapat dilihat dengan ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu organisasi ini bukan dari pemerintah, birokrasi ataupun negara. Yang kedua, dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau nirlaba. Dan yang ketiga, kegiatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan para anggota yang sedang melakukan koperasi ataupun organisasi profesi. Adapun beberapa pakar dalam bidang ilmu sosial memberikan pengertian pemberdayaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Daulay. Menurutnya, pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk mendorong masyarakat agar memiliki posisi tawar sehingga mampu menjadi pelaku dalam proses pembangunan yang partisipatif dan aktif. Pakar yang kedua yaitu Slamet. Definisi pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk membuat masyarakat agar mampu membangun dirinya sendiri sehingga masyarakat dapat memperbaiki kehidupannya. Arti ini secara tidak langsung, pemberdayaan diartikan sebagai kesempatan dalam melihat dan memanfaatkan peluang sehingga mampu mengambil suatu keputusan yang tepat yang sesuai dengan inisiatifnya. Pakar ketiga yaitu Subodiningrat. Arti pemberdayaan adalah serangkaian dukungan untuk meningkatkan kemampuan serta memperluaskan segala akses kehidupan sehingga mampu mendorong kemandirian yang berkelanjutan terhadap masyarakat. Belakangan ini ramai perdebatan yang menyoal keberadaan lembaga swadaya masyarakat atau LSM asing di Indonesia. Ihwal terjadinya perdebatan ini menyusul aksi LSM yang kerap kali secara militan menduduki maupun aksi para sentra-sentra ekonomi strategis di Indonesia. Tanpa dikotomi asing maupun lokal, sebenarnya keberadaan LSM diperlukan untuk membantu pemerintah mewujudkan pembangunan berkelanjutan maupun mengawal penyelenggara negara dari penyimpangan yang mungkin dapat terjadi. Sejarah gerakan LSM di Indonesia. Eksistensi LSM di Indonesia dimulai pada tahun 1970 dengan istilah organisasi non-pemerintah atau ORNOP sebagai terjemahan dari Non-Governmental Organization, sedangkan istilah LSM di Indonesia baru dikenal tahun 1980. Peter Hanan, seorang penulis buku dan peneliti LSM di Indonesia pada dekade 1980, menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan pembangunan di tingkat grassroots melalui penciptaan maupun pemberian dukungan terhadap kelompok swadaya lokal. Melihat tujuan
LSM yang positif sebagai media diaspora pemberdayaan masyarakat, sehingga dengan peran pendampingan LSM diharapkan masyarakat dapat berdaya baik secara ekonomi maupun sosial. Melihat hal tersebut, pemerintah secara resmi mengakui LSM di Indonesia melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang pembinaan lembaga swadaya masyarakat. Persoalannya adalah LSM yang secara legal diakui pemerintah adalah LSM dalam negeri. Hal ini tertera dalam lampiran 2 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990. Disebutkan bahwa kriteria LSM adalah didirikan dan beranggotakan warga Indonesia. Hingga kini peraturan tersebut masih berlaku, artinya terjadi kekosongan hukum terhadap eksistensi LSM asing. Sampai saat ini, peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat masih terbatas dan belum mampu sepenuhnya dalam penanggulangan kemiskinan. Disinilah perlunya peran dan keterlibatan LSM dalam melakukan program dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu diperlukan pula posisi LSM di tengah masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dalam bentuk yang pertama, yaitu LSM perlu memfasilitasi tumbuh kembangnya kelembagaan rakyat yang kuat yang bersifat sektoral seperti pada organisasi buruh, petani, masyarakat adat, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu LSM perlu tampil ke publik luas, dalam arti semakin ke publik ke masyarakat, sehingga posisi dan perannya mampu lebih dirasakan oleh masyarakat. Ini bisa dilakukan melalui penyebaran brosur, pertemuan dengan masyarakat kerja dengan media cetak, elektronik seluas-luasnya. Yang ketiga, LSM perlu semakin aktif dalam membangun hubungan dengan berbagai elemen masyarakat sipil lainnya seperti media massa, mahasiswa, serikat buruh, petani, partai politik, dengan tetap mengedepankan nilai dan sikap partisipan. Dan yang keempat yaitu perlunya penguatan LSM sebagai sebuah entitas dan komunitas yang spesifik dalam masyarakat sipil, dan penguatan institusionalisasi LSM dalam hal eksistensi, sumber daya manusia, sarana, dana, dan manajemen. LSM juga perlu lebih membuka diri untuk menjadi organisasi yang lebih berakar di masyarakat. Dan yang kelima yaitu LSM juga dituntut untuk senantiasa membenahi kondisi internal dalam tubuh organisasinya, mengingat ini seringkali diperlihatkan dalam forum evaluasi oleh LSM yang bersangkutan. Untuk masa mendatang, hubungan antara LSM dengan kelembagaan lokal perlu dieratkan, karena lembaga di tingkat lokal adalah kekuatan yang potensial bagi LSM sebagai organisasi yang independen. Dari refleksi yang dilakukan oleh LSM di Filipina, ada beberapa alasan mengapa kinerja atau kualitas organisasi menjadi penting, yaitu yang pertama, kemampuan berkompetisi atau bersaing dalam LSM lain semakin besar sebagai akibat semakin mengecilnya jumlah dana dan lembaga donor serta sumber-sumber daya lainnya. Yang kedua yaitu kemampuan mengadaptasi perubahan lingkungan yang cepat dengan tanpa kehilangan relevansi atau identitas masing-masing organisasi. Yang ketiga, meningkatnya kualitas program dan pelayanan yang lebih berfokus, berdampak, dan juga luas atau besar. Keempat, kepemimpinan yang efektif mendorong keterlibatan dan partisipasi dari anggota, staf, serta konstituen LSM dalam seluruh kegiatan LSM untuk menjamin kesuksesan
dan keberlanjutan program dan organisasi. Anggota dan konstituen LSM perlu bekerja sama dengan eksekutif dan pengurus yayasan dalam menentukan dan membuat visi organisasi, mengidentifikasi misi yang akan dipilih untuk mencapai visi, serta menentukan sasaran objektif dan realistis. Sumber daya manusia mempunyai arti semua orang yang terlibat dalam kerja, yaitu eksekutif, staf, anggota, volunteer, konstituen, donor, dan pengurus yayasan LSM perlu memberi insentif yang bervariasi untuk penghargaan yang sesuai dengan motivasi kerjanya, dan juga siap memberi sanksi. Setiap LSM mempunyai budaya. Budaya ini dimunculkan dalam berbagi bekerja, berpikir, serta berperasaan untuk mencapai misi dan respon atau tanggapan terhadap situasi yang mempengaruhi tujuan, program, dan pelaksanaannya. Sistem dan produser keuangan harus terintegrasi dengan rencana strategis dan rencana operasional dari suatu LSM, dan harus juga sesuai dengan kebutuhan donor serta konstituen. Suatu LSM perlu memiliki sumber daya keuangan yang bervariasi. Telah tumbuh kesadaran dalam LSM untuk memiliki donor yang bervariasi, mengembangkan alternatif sumber daya alam komunitas mereka, misalnya bantuan dalam bentuk barang dan pembayaran untuk layanan yang diberikan, dan membangun kerjasama dengan perusahaan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.